I have a dream. Ask not what your country can do for you. The time to build is upon us. All the nations shall find blessing. The common language of science. Is your heart right? Peace on earth. That implies no violence. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. Poverty is our freedom and our strength. We are taking care of nearly 46,000 lepers. There is always one more bed, one more plate of rice, one more blanket to cover. I found out some great leaders in the world. They are always positive. They never complain others and never complain. And they look at the things in a different view, like normal people. Whatever, a lot of mistake I make it, that is also the learning process. Because I make it a mistake, I know why the mistake is coming. So because of that, I try to avoid the mistake. The leaders of Starbucks at that time were wonderful people. No one gets up and decides that they're going to ruin the company's franchise. These good people, unfortunately, made some decisions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, Tabi pun. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap semangat ya kuliahnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai bab 9 kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana SEMN. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Nazila Hafitsah dengan NPM 058. Yang kedua saya sendiri, Indah Fadilah dengan NPM 059. Yang ketiga ada Sabrina Tiara Sofia dengan NPM 074. Yang terakhir ada Putra Anda Gayaksa dengan NPM 056. Salam kenal ya semuanya. Berikut tujuan pembelajaran yang akan kami jelaskan pada bab ini. So, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Selamat menonton dan dipahami ya viewers. Oke, jadi kita masuk ke materi pertama tentang sifat dasar kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Atau biasanya kita sebut dalam bahasa Inggris itu leadership. Nah, ya pasti kalian tahu dong arti pemimpin. Seringkali disebut dalam percakapan sehari-hari. Pemimpin itu ya pasti kalian sering bilang itu sebagai ketua, pemandu. Intinya sebagai orang yang dipercaya oleh anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita mendefinisikan kepemimpinan adalah proses dan perilaku yang digunakan oleh seseorang. Misalnya, manajer untuk memotivasi dan menginspirasi seseorang. Ini nih, saya ada contoh salah satu bisnis paling sukses di dunia, Yates, Starbucks, dengan chairman dan CEO Howard Schultz. Reputasi perusahaan ini di industri tentunya berkaitan dengan gaya kepemimpinan Schultz. Apa saja yang membuat Howard Schultz sebagai pemimpin seperti itu dan termasuk dalam daftar World 50 Great Leaders? Ya, dia pasti mempekerjakan orang yang tepat. Di balik kesuksesan Starbucks, tidak cukup memberitahu karyawannya apa yang harus dilakukan, tetapi sebelumnya diperlukan orang yang tepat untuk bergabung dalam tim. Dia memiliki misi dan visi yang jelas. Saat diwawancara oleh Oprah, dia mengatakan bahwa meski ia menyukai kopi, bukan itu alasan yang mendasari kenapa ia memulai bisnis tersebut. Pemimpinan dan manajemen.
Salah satu kesalahan terbesar orang-orang beranggapan bahwa kepemimpinan dan manajemen merupakan hal yang sama, padahal sebenarnya dua konsep yang berbeda. Seorang bisa saja menjadi manajer, pemimpin, keduanya, atau tidak keduanya. Beberapa perbedaan itu kita bisa dilihat dari diagram lingkaran yang ada di tampilan. Dari manajemen, ada perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kalau kepemimpinan, itu ada penetapan agenda, penyelarasan, penginspirasian, dan pengendalian. Manajemen dan kepemimpinan terkadang saling tumpang tindih, tetapi masing-masing adalah serangkaian kegiatan yang berada dan berlainan. Organisasi memang memerlukan manajemen dan kepemimpinan jika ingin berjalan secara efektif. Manajemen yang sejalan dengan kepemimpinan dapat mencapai perubahan yang rapih dan terencana, dan kepemimpinan yang sejalan dengan manajemen dapat menyelaraskan organisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kepemimpinan dan kekuasaan. Untuk benar-benar memahami apa artinya kepemimpinan, penting juga untuk memahami apa artinya kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Dalam situasi organisasi, terdapat 5 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan sah. Kekuasaan yang diberikan atas dasar hierarki organisasi. Organisasi sesuai dengan jabatan yang dipegang seseorang. Kekuasaan sah bisa disebut juga wewenang, tetapi kepemilikan kekuasaan sah tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Sebagian bawahan mengikuti perintah yang memang sejalan dengan aturan dan kebijakan organisasi. Jika mereka dimintakan melakukan hal di luar deskripsi pekerjaan, maka mereka bisa menolaknya. Yang kedua, ada kekuasaan penghargaan. Ketiga, ada kekuasaan paksaan. Yang keempat, ada kekuasaan rujukan. Yang terakhir adalah kekuasaan keahlian. Pendekatan awal pada kepemimpinan. Berbagai penelitian awal berfokus pada sifat atau karakteristik individu seorang pemimpin. Penelitian lanjutan beralih fokusnya untuk mengamati perilaku aktual seorang pemimpin. Pendekatan sifat terhadap kepemimpinan. Pengamatan mengenai sifat-sifat kepemimpinan yang penting antara lain kecerdasan, dominasi, kepercayaan diri, energi, aktivitas, dan pengetahuan mengenai pekerjaan yang bersangkutan. Pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan, yaitu menentukan perilaku apa saja yang dijalankan oleh pemimpin yang efektif. Pemimpin efektif berbeda dengan kurang efektif. Perilaku pemimpin efektif menunjukkan kesamaan dalam situasi apapun. Penelitian ini menghasilkan identifikasi 2 bentuk dasar perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin berfokus pada tugas, yaitu memfokuskan diri pada bagaimana sebaiknya tugas-tugas diselesaikan untuk memenuhi sasaran tertentu dan untuk mencapai standar kinerja tertentu. Yang kedua, itu perilaku pemimpin berfokus karyawan, berarti memfokuskan pada kepuasan, motivasi, kesejahteraan pada karyawannya. Intinya, pemimpin sebaiknya secara seimbang dalam kedua perilaku. Materi selanjutnya ialah pendekatan situasional terhadap kepemimpinan. Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan mengasumsikan bahwa perilaku pemimpin yang sesuai bervariasi antara satu situasi dengan situasi lain. Maksudnya ialah, pendekatan situasional terhadap kepemimpinan berupaya untuk mengidentifikasikan beragam bentuk perilaku pemimpin yang memberikan hasil dan konsekuensi yang bersifat kontingent.
Contohnya, Jeff Smisek, CEO United Airlines, harus mengubah-ubah gaya kepemimpinannya ketika ia berinteraksi dengan beragam jenis orang. Ada 3 pendekatan situasional. Yang pertama, teori jalur sasaran. Yang kedua, pendekatan pohon keputusan. Dan yang terakhir, model pertukaran pemimpin anggota. Yang pertama, teori jalur sasaran. Teori jalur sasaran ialah teori kepemimpinan yang merupakan perpanjangan langsung dari teori ekspektasi motivasi. Yang kedua, pendekatan pohon keputusan. Pendekatan pohon keputusan ialah pendekatan terhadap kepemimpinan yang memberikan aturan keputusan untuk menentukan seberapa besar partisipasi yang dimungkinkan. Yang ketiga, model pertukaran pemimpin anggota. Model pertukaran pemimpin anggota ialah pendekatan terhadap kepemimpinan yang menekankan pentingnya beragam hubungan antara supervisor dan tiap-tiap bawahannya. Materi selanjutnya, kepemimpinan di mata pengikut. Sebagian ahli kepemimpinan berfokus pada bagaimana pemimpin dipandang oleh pengikutnya dengan melakukan 2 pendekatan utama. 2 pendekatan utama tersebut ialah yang pertama, kepemimpinan transformasional dan yang kedua, kepemimpinan karismatik. Oke, materi selanjutnya adalah persoalan khusus dalam kepemimpinan. Pengganti kepemimpinan, individu, tugas, dan karakteristik organisasi yang cenderung menggantikan kebutuhan akan seorang pemimpin untuk memulai atau mengarahkan kinerja. Jadi, organisasi akan berperan sebagai pengganti pemimpin untuk memastikan bawahannya akan jelas memahami peran mereka, mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan, dan membuat para karyawan termotivasi, serta puas akan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya ada penetral kepemimpinan, faktor-faktor yang menyebabkan perilaku pemimpin menjadi tidak efektif. Jadi, organisasi akan mencegah seorang pemimpin untuk bertindak dalam sebuah cara tertentu atau meniadakan pengaruh dari tindakan pemimpin itu. Perubahan sifat dasar kepemimpinan. Banyak situasi yang mengharuskan adanya bentuk kepemimpinan tertentu, meskipun sifat dasar kepemimpinan itu sendiri senantiasa berubah. Di antara perubahan terkini dalam kepemimpinan yang dapat dikenali oleh manajer adalah pemimpin sebagai pelatih. Pemimpin dituntut atau berperan dalam melatih anggota tim dan karyawan baru lainnya untuk memberikan arahan secara umum dan membantu tim memperoleh informasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada gender dan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya berfokus pada laki-laki, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang bagaimana perempuan memimpin organisasi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan lintas budaya. Budaya digunakan sebagai konsep luas yang mencakup perbedaan internasional dan perbedaan berdasarkan kebinekaan dalam suatu budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu-isu yang berkembang dalam kepemimpinan. Terdapat 3 isu seputar kepemimpinan yang kini sedang berkembang. Yang pertama, kepemimpinan strategis. Merupakan kemampuan pemimpin untuk memahami kompleksitas masalah organisasi dan lingkungannya, serta memimpin perubahan dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan daya saingnya. Nah, supaya menjadi pemimpin strategis dan efektif, seorang manajer perlu memiliki pemahaman yang lengkap mengenai organisasinya, baik dari sejarahnya, budaya organisasinya, kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, kepemimpinan etis. Merupakan perilaku pemimpin yang mencerminkan standar etika yang tinggi. Perilaku pemimpin puncak makin dipantau ketat dan mereka yang bertanggung jawab dalam merekrut pemimpin baru dalam dunia bisnis makin menelaah latar belakang kandidat. Yang ketiga, kepemimpinan maya. Merupakan kepemimpinan dalam situasi di mana pemimpin dan pengikut berinteraksi secara virtual ketimbang bertatap muka. Meskipun komunikasinya ini nonverbal, seperti senyuman dan jabat tangan mungkin tidak bisa berlangsung dalam jaringan ini,
Si manajer dapat menambahkan kata-kata personal dalam surel, selagi kata-kata itu tidak berlebihan, untuk menyampaikan apresiasi, dukungan moral, atau kritik yang membangun. Terakhir, membahas tentang kepemimpinan, manajemen, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sendiri adalah memilih satu alternatif dari berbagai pilihan. Nah, pilihannya ini dapat merujuk pada satu tindakan tertentu atau satu proses umum. Jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, adalah keputusan yang relatif terstruktur atau berulang dengan frekuensi tertentu. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan tidak terprogram ini cenderung tidak struktur dan lebih jarang terjadi. Kondisi-kondisi pengambilan keputusan. Nah, kondisi-kondisi pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 3. Pertama, kondisi kepastian, yaitu pembuat keputusan menyadari alternatif yang ada dan hasilnya. Yang kedua, kondisi risiko, ketersediaan alternatif beserta biaya dan manfaatnya kurang jelas. Yang terakhir ada kondisi ketidakpastian. Nah, si pembuat keputusan ini tidak mengetahui sama sekali alternatif yang ada, risiko, ataupun konsekuensinya. Yang terakhir, kita akan membahas perspektif-perspektif yang ada dalam pengambilan keputusan. Pertama ada perspektif perilaku, mengenali aspek-aspek penting dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu ada kekuatan politik, intuisi eskalasi komitmen, dan kecenderungan mengambil risiko. Yang kedua, perspektif rasional, proses logis dalam mengambil keputusan. Nah, perspektif rasional ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengenali situasi, mengidentifikasi alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif terbaik, melaksanakan alternatif terpilih, dan yang terakhir yaitu menindaklanjuti dan mengevaluasi hasil. Nah, akhirnya ya viewers, berakhir juga materi pada bab ini. Jadi, kesimpulan pada bab kepemimpinan dan pengambilan keputusan secara garis besar adalah kemampuan memengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, serta merupakan proses dan perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Dengan melakukan beberapa pendekatan serta pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, serta terbentuknya kerjasama tim yang baik. Cukup sekian ya viewers, semoga materi yang kami sampaikan mudah dipahami dan dapat menambah pengetahuan. So, see you in the next project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.